Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. She's just not into you. I'll move on, move on. She's just not into you. I'll move on, move on. Halo teman-teman, kembali lagi nih bersama saya Dwi Indah Lestari dalam acara Sharing Ilmu. Nah, oke teman-teman, di sini saya tidak sendirian nih, ditemani oleh rekan seperkuliahan saya. Boleh nih perkenalkan diri dulu kepada teman-temannya. Oke, baik. Terima kasih ya Mbak Dwi, Ya. sambutannya sangat meriah. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nur Suranti Putri, biasa dipanggil Putri. Nah, saya seorang mahasiswi di Universitas Islam Negeri Sultan Tasyip Jambi semester 5. Nah, saya tuh jurusannya Pendidikan Agama Islam, Mbak. Oh, pendidikan agama Islam Iya, ya. benar. Berarti basicnya itu agama Islam ya? Iya. Oke. Di dalam agama Islam itu kan banyak banget sumber-sumber hukumnya ya. Iya. Nah, ada sumber hukum Islam yang disepakati oleh para ulama, ada juga sumber hukum yang tidak disepakati oleh para ulama. Boleh nggak nih Putri sharing ke teman-temannya, berbagi pengetahuan Putri kepada teman-teman mengenai sumber hukum yang disepakati para ulama dan sumber hukum yang tidak disepakati para ulama. Oke, boleh Mbak. Baik, saya lanjut langsung aja ya Mbak ya. Iya. Jadi di dalam ilmu usul fikih itu kita akan mengenal sumber-sumber hukum, Mbak. Jadi dalam Islam ini ada banyak sumber hukum. Nah, tapi ada dua jenisnya. Ada sumber hukum yang disepakati oleh ulama, ada sumber hukum yang diperdebatkan atau tidak disepakati oleh para ulama. Untuk diambil hukum dari sumbernya itu. Nah, sumber hukum yang disepakati oleh ulama ini disebut sama muttafaq. Nah, muttafaq itu ada 4, Mbak. Yang pertama Al-Qur'an, hadis, ijma sama qiyas. Nah, Al-Qur'an itu kan kita tahu bahwa segala firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril untuk sebagai pedoman kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Al-Qur'an ini itu sumber pertama yang harus kita jadikan pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kalau hadis itu segala perbuatan, segala ucapan, perbuatan, ketetapan Nabi Muhammad. Nah, kalau ijma itu kesepakatan para ulama, Mbak. Nah, jadi gini ya, dalam sumber hukum yang 4 tadi itu jumhur ulama menyepakatinya. Jadi mereka sepakat bahwa sumber hukum yang 4 ini bisa dijadikan pedoman hidup kita, pegangan hidup kita, benar. Nah, para ulama itu mengambil dalil dari surat An-Nisa ayat 59 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi in kuntum tu'minuna billahi wa bil yaumil akhir. Dzalika khairum wa ahsanu ta'wila. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian apabila kamu berselisih tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul-Nya. Apabila kamu beriman pada Allah dan hari akhir. Nah, maka yang demikian itu lebih utama bagi kita dan lebih baik bagi kita. Dalam surat An-Nisa ayat 59 ini Allah memerintahkan pada kita untuk menaati Allah. Dalam menaati Allah itu artinya kita mengikuti semua firman Allah, yaitu Al-Quran tadi. Nah, jadi kita harus mengikuti perintah Allah, menjauhi larangan Allah dalam Al-Quran. Sedangkan perintah menaati Rasul, artinya kita harus mengikuti segala sesuatu yang diucapkan di perbuatan, ketetapan Nabi. Artinya kan kita disuruh untuk mengikuti hadis-hadis Rasul. Kan seperti itu, Mbak. Lalu kalau ijma itu artinya kan apabila ada suatu perselisihan nih, Mbak, tapi tidak ada di dalam Al-Quran atau hadis hukumnya, maka kita boleh diperintahkan untuk mengikuti ulil amri atau pemimpin-pemimpin para ulama di antara kita. Sedangkan ijma itu, Mbak, dalam kitab Al-Waraqas dijelaskan sebagai fahuwa ittifaqu ulama ahli asri ala hukmi hadisati. Jadi dia kesepakatan para ulama
pada suatu masa kehidupan tentang suatu hukum, suatu kejadian. Jadi misalnya apabila hukum itu tidak ada dalam Al-Quran dan hadis, maka boleh kita mengambil hukum dari kesepakatan para ulama, jumhur ulama. Sedangkan ada yang itu terakhir itu kias. Ya, kias itu artinya kias itu menganalogikan atau menyamakan. Nah, jadi kita menyamakan suatu kejadian yang tidak ada hukumnya dengan suatu kejadian yang sudah ada hukumnya, seperti itu. Oh, jadi seperti itu ya. Nih, Iya. yang tadi nih kan itu apa namanya? Sumber hukum yang disepakati para ulama kan. Iya. Kalau yang sumber hukum yang tidak disepakati para ulama itu yang gimana sih, Put? Sumber hukum yang tidak disepakati ulama itu artinya sumber hukumnya itu diperdebatkan, bisa diambil atau tidak dia sebagai hukum. Itu ada tujuh yang pertama itu istishab, martabatun musalah, ada uruf, ada mazhab sahabi, gitu, ada syar'u man qablana, seperti itu. Kesimpulannya bahwa sumber hukum yang disepakati para ulama itu namanya sumber hukum muttafaq ya. Itu ada 4, Al-Quran, hadis, ijma dan qiyas. Terus yang kedua, sumber hukum yang diperdebatkan atau masih diperselisihkan para ulama, yakni disebut dengan sumber hukum mukhtalaf. Nah, salah satunya ya istishab gitu ya. Nah, teman-teman, sudah banyak banget nih pengetahuan yang kita dapat dari saudari Putri. Semoga apa yang disampaikan oleh saudari Putri ini bisa bermanfaat bagi kita semua ya. Amin. Mungkin hanya itu dulu ya Putri. Terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih kembali Mbak Dwi. Kami akhiri dengan ucapan alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe akun ini ya teman-teman. Dan jangan lupa di-share juga kepada teman-teman kalian. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.